Assalamualaikum. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Rifki Jakfar Talib tentang cara meraih ketenangan yang hakiki. Hadirin sekalian, kita akan sampaikan di pagi hari ini adalah meraih ketenangan hakiki. Jadi betul-betul hatinya itu ayem, tentrem, tenang, damai, ndak nyimpen kebencian, ndak nyimpen permusuhan. Ketemu siapapun seneng, dimanapun dia berada seneng, apapun yang dia dapatkan entah kenikmatan atau ujian tetap seneng. Maka sampai kemudian Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan apa? La ubali, saya tidak pernah peduli, katanya Umar radhiyallahu taala anhu Amirul Mukminin, apakah Allah memberikan kepada saya kenikmatan ataukah Allah memberikan kepada saya ujian. Jadi katanya Sayyiduna Umar itu, saya tidak peduli mau Allah kasih saya nikmat atau Allah memberi saya ujian untuk saya sabar, saya tidak peduli. Kenapa kata Umar seperti itu? Karena saya tidak tahu mana dari dua perkara ini yang menjadikan saya baik. Boleh jadi kenikmatan yang Allah berikan menjadikan saya baik karena saya mampu bersyukur, terus taat kepada Allah, terus tunduk patuh atas aturannya Allah. Tapi ada orang-orang yang baru tunduk, baru patuh kalau dikasih ujian. Maka katanya Umar, yang penting endingnya baik. Ngerti ending orang Kasembon? Yang penting happy ending, carry ini api, yang penting penutupnya baik. Maka mau dikasih nikmat atau mau dikasih ujian sebagai memperbaiki saya tidak peduli, kata Umar. Sing penting akhirnya mesti baik. Dan yang kita perlu tahu, akhir itu bukan dunia tapi akhirat. Banyak orang-orang di dunia mentereng, akhirannya jelek, akhiratnya jelek. Banyak orang di dunia nampaknya ketawa ketiwi, tiap malam keluar makan di luar. Pak Haji deh nih, maju Pak Haji. Ya Allah, mohon maaf Pak Haji, ini kursinya habis. Terus maju Pak Haji, sebelah sini Pak Haji. Ini ada keluarga Abah Darmaji dari Pujon ini, yang punya bis Duta Prima. Dan beliau ini sahabat dekatnya Gus Ikdam. Dan sekarang wonge teko ini, alhamdulillah. Monggo Pak Haji, tapi menurut saya Pak Haji harus duduk bawah ini Pak Haji. Monggo silakan gitu. Nah, jadi hadirin sekalian, Amirul Mukminin mengatakan, saya tidak peduli panjenengan mau kasih saya nikmat, mau kasih saya musibah, mau kasih saya ujian, yang penting pada akhirnya akhirat saya baik, akhirat saya selamat, akhirat saya nanti bakal bahagia. Nah, maka ada satu ulama namanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini gurunya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dan keduanya ulama, ahli ilmu, ahli ibadah, ahli berjuang jihad fisabilillah, orangnya wara'. Wara' itu apa? Hidupnya itu hati-hati betul, uripe gak sakarpe dewi. Hidup itu hati-hati, boleh apa enggak? Perbuatan ini mendatangkan murka dari Allah atau tidak? Yang semacam ini bikin Allah benci kepada saya atau tidak? Yang seperti ini mendatangkan cinta Allah atau tidak? Itu Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, punya murid Ibnul Qayyim. Nah, Ibnu Taimiyah ini di zamannya, tapi yo jangan golek perkara ya, orang cari perkara itu tidak baik. Tapi kalau ini merupakan resiko dari kebenaran, jangan takut. Nah, Ibnu Taimiyah ini di zamannya di penjara sering, diasingkan itu diusir
dari kampungnya, disuruh pergi dari kampungnya, diusir sama orang kampungnya sendiri. Sering, bahkan tidak jarang, Ibnu Taimiyah ini diancam untuk dibunuh. Coba, kalau kita yang mendapati itu Pak, keluar masuk penjara, wong di tempat kelahirannya, kampung halamannya malah diusir, kemudian dimanapun dia pergi senantiasa mendapatkan ancaman pembunuhan. Kira-kira kalau kita seperti itu, tenang apa enggak? Tenang apa enggak? Tenang apa enggak? Oh, tidak mungkin ngelutok, bahkan lek perlu mati bunuh diri karuan. Tapi jangan khawatir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketika Allah letakkan ujian itu kepada seseorang, maka artinya apa? Maka artinya Allah tahu orang itu mampu karena Allah titipkan kekuatan yang besar sesuai dengan apa yang Allah berikan pada ujiannya. Jadi tidak usah khawatir. Gusti Allah itu maha adil. Betul apa enggak? Maka ketika Allah letakkan ujiannya berat, sebelumnya Allah titipkan kekuatan yang besar. La yukallifullahu nafsan illa wus'ahna. Ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wes ente-entean di dunia ini. Kayaknya dunia itu tidak bersahabat sama dia. Tapi kemudian tidak pernah mengeluh, tidak pernah murung. Murung itu apa? Wajahnya galau, tidak pernah sedih, tapi hidupnya enjoy luar biasa. Tenang, kemana-mana senyum, ibadah tetap baik, ketemu orang tetap bisa bercanda dengan luas, ketemu temennya tetap bisa bergurau, macam-macam nikmat. Sampai suatu hari muridnya penasaran, ini orang kok ajaib ya, ajaib ini orang. Kalau kami mendapati apa yang dia dapatkan, oh stres sudah kami ini. Di penjara, diusir, diancam dibunuh, disakiti, difitnah, dicaci maki. Tapi kok beliau ini senantiasa apa? Tenang. Nah, mudah-mudahan sing ngene iki lho kita punya. Allahumma amin. Apa kata beliau? Ma yaf'alu a'da'u bi. Ini musuh-musuh saya kepingin apa sih? Lo badan saya lo tidak sekuat mereka, harta saya tidak sebesar mereka, pengaruh saya tidak seluas mereka, tapi kok musuh ini kok nampaknya ndak ono ente nyakitin saya. Mereka itu mau apa? Kata Ibnul Qayyim, golek yopo toko aku iki. Saya ini cuma punya ilmu, punya Allah, punya ibadah, tapi kenapa mereka seserius itu untuk menyakiti saya? Terus beliau bilang apa? Rumus bahagia saya itu apa? Jannati. Ini tulis ini, status. Nanti tak like sama saya. Sudah follow Facebook saya? Enggak? Sudah afdol plus. Gak wedi kualat. Tapi enggak usah lah, enggak usah. Followernya sudah banyak. Sombong ya? Ya rodo. Sudah begini, beliau katakan apa rumus beliau sampai bisa bahagia? Dalam keadaan semua sebab kebahagiaan itu hilang darinya, semuanya hilang, hartanya ludes, kenikmatannya dicabut, wes tidak ada sudah. Nah ini Abah Darmaji, bah depan sini bah, ini mohon maaf bah, imal hari ini panjenengan datang kursinya lah kok penuh, masya Allah. Sudah, maka dikatakan oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dibilang jannati wa bustani fi qalbi. Karena tamanku, kebun indahku itu aku simpen di dalam hatiku. Tak simpen di mana? Dalam hati. Tidak ada orang bisa ngambil. Kalau mobilku orang bisa nyuri, rumahku orang bisa rusak, fisikku, badanku orang bisa menyakiti. Tapi sesuatu yang aku simpan di dalam hati tidak mungkin bisa direbut oleh orang lain. Betul apa enggak? Panjenengan rumah tangganya bahagia, terus ada tetangga ngerasani, kroso apa enggak? Gak direken, lalapo ngereken.
tonggo wong atiku wis ayem. Nah, maka Ibnul Qayyim mengatakan mereka ini mau cari apa? Karena apa yang paling berharga untuk diriku, kebahagiaanku, ketenanganku, kenyamananku, kesenanganku, itu aku titipkan bukan di dunia yang bisa direbut oleh orang lain. Enggak, tak simpen di mana? Di dalam hati. Sebagaimana Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ini Imam Hasan Basri ngomong apa? Saya ini kalau punya sesuatu yang paling saya cintai, saya khawatir hilang. Saya khawatir hilang, maka saya simpen di tempat yang di tempat itu maling tidak bisa datang, perampok tidak bisa merebut, dan orang yang hasut tidak bisa merusak. Maling tidak bisa ngambil, rampok tidak bisa merebut, orang yang hasut, orang hasut itu apa? Orang yang iri, tidak akan bisa merusak. Karena ingat, ini rumusnya dunia, disebutkan dalam hadis yang sahih, fa inna likulli dzi ni'matin mahsud. Setiap orang yang hidupnya penuh dengan kenikmatan, mesti ada orang yang hasut. Mesti dirasani, difitnah, dilokni, dipaidu, iya apa enggak? Dicurigai, iki dukune ndek endi iki? Kok iso sugih heran. Coba. Fa inna likulli dzi ni'matin mahsud. Karena ini rumusnya, orang yang punya kenikmatan pasti ada orang yang iri sama dia. Maka Rasulullah bilang, ista'inu ala qadha'i hawaijikum bil kitman. Kalau punya nikmat, ojo kakean dicerita nih. Kalau dapat nikmat, jangan kebanyakan apa? Diceritakan. Cuma satu sak dunia ini, orang yang kalau diceritani nikmat kita malah seneng, tidak mungkin hasut. Siapa? Orang tua. Siapa? Orang tua. Orang tua itu lek ndelok anaknya seneng, atine tambah seneng. Kalau ngelihat anaknya kaya, dia semakin bahagia. Kalau melihat anaknya bahagia, maka kebahagiaan orang tua bertambah. Lek dulur durung mesti, konco opo maneh, tonggo, waduh, kadang-kadang malah ngeriwui, tapi tidak semuanya nggih. Nah, maka Nabi Muhammad mengatakan, kalau punya nikmat ojo kakean diceritakan. Karena orang yang mendapatkan kenikmatan itu mesti ada orang yang tidak senang sama dia. Nah, maka kemudian Imam Hasan Basri ngomong apa? Saya ini kalau punya sesuatu yang paling saya sayangi, maka saya simpen di mana? Di bank. Oh, tidak bisa. Antum ingat Bank Senturi? Ada orang Surabaya, perempuan Tionghoa, nyimpen bank di Senturi miliaran, ternyata direksinya apa? Kabur. Itu perempuan dandan mewenor, datang ke kantornya Bank Senturi, joget-joget di atas meja. Masih ingat tidak beritanya? Itu kalau nyimpennya di bank. Nyimpen di mana? Ini sore bantal. Waduh, omai kobongan yontek. Saya punya satu cerita, ini kisah nyata, tapi karena sekarang kan direkam ceramah saya, tidak seperti dulu ya, maka saya tidak berani cerita tempat dan siapa. Ada orang, hartanya itu dirupakan emas batangan. Kenal baik sama saya. Anda tahu nyimpennya di mana? Nodok tembok, tik 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 tik. Digarap dewe, gak perlu tukang. Saking kewedene, tembok rumahnya dijebol, diatur, emasnya ditaruh, ditoto, disemen, ditutupi keramik. Diberitahu sama sebagian temennya, iki lek sampean mati mendadak, sing seneng sing tuku omahe sampean. Lek gak, lek omahe sampean dibongkar, sing seneng kuli sing bongkar omahe sampean oleh emas. Oh, bingung, oh dicepot maneh, tek 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 tek. Lah itu kalau nyimpennya di tempat yang gampang dicuri oleh manusia. Maka Imam Hasan Basri bilang apa? Aku simpan harta yang paling berharga. Bu, harta paling berharga apa? Huh? Keluarga. Tenanan. Serius. Nggak yakin saya.
Maka aku simpan di mana? Aku simpan di tempat yang pencuri tidak bisa mengambil, perampok tidak bisa menjarah, dan orang yang hasad tidak bisa merusak. Di mana? Aku simpan di sisi Allah. Aku simpan di mana? Di sisi Allah. Kalau berupa harta, titipkan sama Allah. Wakaf, zakat, infak, sodakoh, nyeneng wong, ngei hadiah, itu disimpan. Ma'indakum yanfad. Dalam Al-Quran dikatakan, apa yang kalian simpan di sisi kalian yanfad. Yanfad itu apa? Hilang. Bakal hilang. Luang sugih itu batasnya sampai kapan sih? Lek kesugihannya gak hilang ya sampai mati. Setelah mati, apa yang dia dapatkan di alam kuburnya? Emasnya ikut? Jangankan emas, lawang kelambi kebanggaan lo diganti kain kafan. Nah, maka ma'indakum yanfad. Apa yang kalian simpan di sisi kalian pasti hilang. Wa ma'indallahi baq. Tapi yang kalian titipkan di sisi Allah, itulah yang kekal. Itulah yang kekal. Maka Imam Hasan Basri mengatakan, kalau saya senang sesuatu, tak simpan di sisinya Allah, aku gunakan untuk agama Islam dan kaum muslimin. Nah, kita kembali ke Ibnu Taimiyah. Maka ketika Ibnu Taimiyah itu disiksa, disakiti, dipenjara, diusir, kok tetap bahagia? Musuhnya bingung. Ya apa ngelarani wong iki ya? Supaya orang ini bisa susah gitu hidupnya. Panjenengan tahu Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu ganteng seperti siapa? Saya kalau ceramah di tempat lain ya, di sini ada teh, ada jahe, kadang-kadang ada camilan. Ceramah di omai dewe garing. Tapi ya enggak apa-apa, mau ngeritik siapa ya. Sudah, mosok ngeritik awake dewe. Nah, sudah Nabi Yusuf tahu kan Nabi Yusuf? Luar biasa. Tampan, nabi, di akhir kehidupannya pun menjadi bendahara negeri yang besar, Gemah Ripah Loh Jinawi Mesir di zaman itu, dan semua yang dia inginkan pasti dia dapatkan di zamannya. Iya kan? Tapi Nabi Yusuf ini ketika dia diuji oleh Allah, ujian pertamanya apa? Kakak-kakaknya hasud sama dia. Dibilang, oh bapak kita ndak adil ini. Lo mosok Yusuf luwe disenengi timbang awake dhewe. Terus apa yang dibilang? Uqtulu Yusuf awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Hati-hati. Hasad itu, iri dengki, itu iso mateni wong. Jadi kalau ada orang iri sama panjenengan, lah kok memfitnah, kecil itu. Lawang orang iri itu bisa membunuh kok. Qabil dan Habil ya apa? Tahu ceritanya Qabil sama Habil? Kalau waktu saya SD, Pak Amri ya dulu, almarhum Pak Mahfud, ya Allah, mudah-mudahan Allah rahmati beliau, guru agama saya Pak Mahfud. Walaupun saya pernah dikewoplak, tapi kalau Pak Amri enggak ngeplaan, cuma nyetolan. Kalau Pak Amri itu nyetol itu pulang itu biru-biru atau ungu itu. Saingannya Burin. Ini. Terima kasih. Insya Allah. Iya. Luar biasa. Ya harus begini memang. Orang Arab itu bilang apa? Al-labibu bil isyarati yafhamu. Orang itu kalau cerdas, cukup dengan isyarat janius ngerti. Gak usah disindir, gak usah. Lek cerdas lo ya. Sudah? Maka apa yang terjadi hadirin? Saya cerita tadi waktu kita SD, ceritanya apa? Qabil elek entuk kebalik. Habil elek dirabekne mbek bojo ayu, Qabil ganteng dirabekne mbek bojo elek. Kan kualik. Jane ayu ketemu ganteng, elek ketemu ya ini kesian lek ngono ya. Sing elek iki turunane yang jemblok terus ini kan. Maka adil, cek rada imbang gitu kan. Apa yang terjadi? Tapi dalam Al-Quran dikatakan Qabil dan Habil itu bukan gara-gara ayu ketemu elek, elek ketemu ganteng, bukan. Tapi apa?
id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Dalam Al-Qur'an disebutkan ketika Allah memerintahkan mereka berdua untuk berkurban. Yang satu kurbannya diterima, punya Habil, yang satu kurbannya ditolak. Yo jelas itu diterima wong kurbane api. Yang satunya ditolak, yo jelas ditolak wong kurbane elek. Kita kalau kurban ya apa? Golek sing gede apa sing murah? Bentar lagi kurban lo ini. Ayo. Enek wedhus 5 juta, enek wedhus 1 juta 750. Panjenengan pilih wedhus yang mana? 1 juta 750 kena kok 5 juta. Nah ini repot ini. Nah Qabil dan Habil begitu. Ketika mereka iri, si Qabil bilang apa? Wah, Habil kurang ajar. Apa dia katakan? La aqtulannak, tak pateni sampean. Dan betul dibunuh apa enggak? Dibunuh. Itu. Sekarang keluarganya Nabi Yusuf. Dibilang apa? Wa inna abana la fi dhalalim mubin. Ini bapak kita ndak adil ini. Masa kita ini satu keluarga lah kok Yusuf lebih disenangi dibanding kita. Maka keluarganya bilang apa? Uqtulu Yusuf. Gampang. Bunuh aja Yusuf. Kalau ndak sampai hati, awitrahuhu arda. Yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Atau kalau karena dia saudara ndak tego mateni, gua ena Yusuf. Buang aja, masukin ke dalam sumur. Setelah itu tobat. Coba lah, ahli maksiat itu tertipunya dengan setan itu ditipu dengan kata-kata mari ngono tobat. Itu tipuan setan. Jadi setan itu kalau mengganggu kita, alah si enom maksiat dhisik, asik sehat, sik kuat, renek wong. Nanti setelah itu dibilang apa? Engko lewes mulai tuwek baru tobat. Dan betul. Itu keluarganya Yusuf. Uqtulu Yusuf, bunuh aja Yusuf ini. Itu loh hasad itu. Maka hasad ini bahaya. Itu urusan hati. Kalau sudah hasad, memfitnah kecil, menggunjing kecil, ngerasani kecil, menjatuhkan kehormatan kecil. Karena orang yang hasad berani sampai membunuh. Maka orang tua ini hati-hati, jogon anak panjenengan, ojo sampai satu dengan yang lain saling hasad. Kalau satu dikasih, kasih semuanya. Lek sing sitok dielem, dilem kabeh. Karena kalau sampai anak kita hasad, kesian mereka. Nah sudah, maka Nabi Yusuf ini ujian pertamanya masuk sumur. Keluar dari sumur, dibeli jadi budak. Sama Raja Mesir dibeli, ya benda, dibeli sama Raja Mesir. Kemudian Raja Mesir ngomong sama istrinya, akrimi mathwahu asa ayyanfa'ana aw nattakhidhahu walada. Istriku, sama anak ini yang baik ya, kasih tempat yang bagus buat anak ini, layani dengan pelayanan yang baik. Mudah-mudahan anak ini mendatangkan manfaat buat kita. Atau kalau tidak, minimal dia akan kita angkat jadi anak angkat. Sudah, sampai singkat cerita, ketika Yusuf mulai beranjak dewasa, gantengnya mulai ketok, tampannya mulai kelihatan, istri raja tergoda, kepincut ya kan? Sampai dimasukkan kamar, pintunya dikunci, dan cantik jelita luar biasa. Istrinya raja ngomong apa? Hai talak sub, sini, siap. Dan kalimat hai talak itu artinya bukan kesinilah kamu, bukan ta'al, bukan. Hai talak itu sub, nyoh, itu hai talak, ngerti? Sub, nyoh. Pelan-pelan kalau ketawa, sudah ngawak. Sudah, apa yang terjadi hadirin? Nabi Yusuf bilang apa? Nabi Yusuf mengatakan, ma'adzallah, innahu rabbi ahsana mathwai. Aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi, suami panjenengan itu tuan saya. Yang dulu dia baik sama saya, maka saya tidak mungkin mengkhianati suami kamu.
Innahu rabbi ahsana mathwai, karena suamimu baik sama saya tidak akan ganggu kamu, saya tidak akan berzina dengan kamu. Menghormati kedudukan siapa? Suamimu yang dulu baik sama saya. Nah, kemudian Nabi Yusuf ngomong apa? Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, lebih nikmat saya masuk penjara dibanding saya tidur sama perempuan itu. Pak, saya belum tanya panjenengan guyu. Tidur sama perempuan cantik, ndak ada yang lihat, aman, sampai na'udzubillah a'azzanallah wa iyyakum, sampai berzina, mana lebih nikmat dibanding masuk penjara? Mana lebih nikmat? Tidur sama perempuan atau masuk penjara? Bang John sudah minum obat? Sudah ya? Khawatir lupa minum obat Bang John ini. Kalau manusia normal ya mesti milih siapa? Itu kalau manusia normal lali akhirat. Tapi Nabi Yusuf bilang apa? Rabbis sijnu ahabbu ilai. Ya Allah, lebih bagus saya masuk penjara. Penjara lebih nikmat, penjara lebih saya cintai dibandingkan saya harus berzina. Itu Nabi Yusuf. Jadi di penjara itu, Bu, kalau orangnya benar, kenal sama Allah, ibadahnya bagus, zikirnya tidak putus, hatinya terikat dengan Allah, koneksi sama Allahnya bagus, penjara itu lebih nikmat dibandingkan harus tidur sama perempuan yang haram. Nah, kembali sama Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim ngomong begini tentang gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa kok orang satu ini tidak bisa disakiti, diganggu, dipenjara, diancam pembunuhan, diusir dari rumahnya, kok tetap sumringah, tetap seneng? Kata Ibnul Qayyim apa? Karena kebahagiaan saya, kebun saya, taman bunga saya, kegembiraan saya tersimpan di dalam hati. Beliau bilang apa? Wahia ma'i aina maruht. Dan itu hati yang di dalamnya tersimpan kebahagiaan saya, kemanapun ikut sama saya. Sehingga dimanapun saya berada, hati saya di situ. Dan selama hati saya ada, tetap saya akan bahagia. Selama hatinya masih ada. Terus Ibnu Taimiyah ngomong, sijni khalwah. Kalau kalian masukkan saya ke dalam penjara, itu apa? Khalwah. Khalwah itu apa? Waktunya saya berduaan intensif dengan Allah Ta'ala. Tidak ada yang ganggu. Tidak diganggu istri, tidak diganggu kerja, tidak diganggu harus nganter ini, nganter itu. Di penjara, fokus saya ibadah sama Allah. Sijni khalwah. Kalau saya di penjara, itu kesempatan saya berduaan dengan Allah. Anda tahu banyak para ulama menyelesaikan bukunya di penjara. Sayyid Qutb tafsir fi zilalil Quran itu selesai ditulis di penjara. Buya Hamka, apa tafsirnya Buya Hamka? Hah? Alah. Buya Hamka Al-Azhar. Buya Hamka punya tafsir namanya Al-Azhar. Itu ditulis di penjara. Sampai Buya Hamka ketika keluar penjara terima kasih sama Bung Karno. Saya terima kasih sama Pak Karno ini. Yang penjara Pak Karno apa Pak Harto? Pak Karno. Saya terima kasih sama Pak Karno ini. Kenapa? Coba saya tidak di penjara, saya tidak bisa nulis kitab tafsir Al-Azhar itu. Lihat, di penjara matur suwun. Panjenengan dikai duwe gak matur suwun. Apa mana di penjara ya? Maka kata Ibnul Qayyim, ketika saya di penjara, saya sendirian, itu kesempatan berduaan dengan Allah. Wes mesra-mesraan dengan Allah. Doa, zikir, ngaji, istighfar, tobat, sholat, sujud. Ini kesempatan. Sijni khalwah. Kalau saya di penjara, kesempatan berduaan dengan Allah. Wa tardi siyahah. Kalau saya diusir dari kampung saya diasingkan dari kampung saya, siyaha, rekreasi. Dianggap apa?
rekreasi, tidak perlu nyewa duta prima, ini rekreasi gratis ini Bang. Kalau saya diusir dari kampung saya, siaha, rekreasi, ketemu tempat baru, cuaca baru, nuansa baru, teman baru, tidak bingung saya. Wa qatli, kalau sampai kalian membunuh saya, syahadah, itu mati syahid yang saya tunggu-tunggu. Lihat, ini loh namanya meraih ketenangan hakiki. Jadi tidak bingung dengan gemerlapnya dunia, duwe omah gak duwe omah tetap bahagia, sehat bahagia, loro bahagia, duwe duwe bahagia, gak duwe duwe bahagia, punya istri bahagia, istrinya banyak tambah bahagia, punya suami bahagia, suami meninggal, itu yang ditunggu-tunggu. Ibu-ibu sebagian begitu, kapan bojoku mati? Gak mati-mati, stroke 15 tahun kau yo sakti eram yo, kadang-kadang mangan tak susuk didingin lek nyendok tak rada tak lebok, gak mati-mati wong kira sakti eram. Nah sudah, nah maka itulah kebahagiaan dan ketenangan hakiki. Nah maka nomor satu, ingat hadirin sekalian, bagaimana supaya kita bisa meraih seperti yang kita ceritakan tadi. Nabi Yusuf di penjara lebih senang dibanding berzina, lebih nikmat dibanding berzina. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kalau di penjara berduaan dengan Allah. Kalian usir saya, tak anggap rekreasi. Kalian bunuh saya, mati syahid. Ibu-ibu tahu manusia pertama dalam agama Islam yang mati syahid siapa? Jadi orang yang mati syahid pertama dalam agama Islam, sebelumnya belum ada. Ini orang pertama mati syahid. Ternyata bukan laki-laki, perempuan. Namanya Sumayyah. Namanya siapa? Sumayyah. Kalau punya anak perempuan kasih nama Sumayyah bagus. Tapi ini kayak angel ya, jenengnya apik, celukane sing elek. Sumayyah. Sum. Sumayyah. Ya. Atau diganti Sumaiyah. Sumayyah ini ibunya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir punya bapak namanya Yasir, punya ibu namanya Sumayyah. Nah mereka ini budak, wong telu iki budak kabeh. Masuk Islam, tuannya tahu, tuannya marah, wah kurang ajar, dia ikut Muhammad. Ini awal-awal agama Islam ini, belum banyak orang Islam yang masuk. Maka keluarga Ammar bin Yasir itu termasuk yang masuk Islam pertama kali, yang dijamin insya Allah Islamnya pasti baik. Sudah, ketika tuannya tahu, tuannya marah. Yasir dipanggil, Sumayyah dipanggil, anaknya yang namanya Ammar ikut dipanggil. Anaknya masih kecil waktu itu, Ammar itu masih ya di bawah 10 tahun, kecil, ketakutan dia. Bapaknya disiksa. Bagaimana nyiksa bapaknya Yasir itu? Kaki sebelah kanan diikat, kaki sebelah kiri diikat, ditarik kuda. Panjenengan bisa bayangkan itu? Ya apa? Ditarik jaran sikili dipenteng sampai kemudian mati. Tapi sebelum dia, istrinya dulu, Sumayyah namanya. Ceritanya tahu kan? Ada besi panjang dibakar sampai nyala berwarna merah, ditusukkan ke leher bagian belakang, ditusuk sambil ditekan, keluar, maaf ya, di kemaluan belakangnya. Ketika Nabi Muhammad melihat itu, Nabi Muhammad belum bisa membantu. Bayangin, ini umatnya disiksa, bapake dipenteng, ibuke dinyos, dicocok gawe wesi panas, anaknya ketakutan. Ammar masih kecil loh ini, ndak ada ceritanya traumatik. Lek atine genah ndak ono ngono iku. Maka sekarang ini dokter psikologi, dokter jiwa itu antri ngalang-alai dokter jantung ya dok ya. Dokter Sabto ini dokter jantung ini antrinya luar biasa. Bang John ikut antri juga. Ya Allah, apa Bang John? Sudah Bang John, wah mati, gak usah bingung Bang John. Bang John ini bawa kalau ke rumah saya tak wedeni. Waduh, kayak mau stroke Bang John.
Tambah takut. Nanti kalau kesini pulang jalan-jalan tensi bareng-bareng. Iya di sebelah itu saya tensi. Waduh Bang John, 180 Bang John. Ini kalau orang lain Bang John berangkat ini. Sudah bikin surat wasiat saya bilang. Keweden sampai pucat mukanya. Padahal saya guyon saja, tapi guyonnya orang medeni nih ya. Nah ini sekarang psikiater, dokter jiwa, rame. Padahal psikiater sama dokter jiwanya kadang-kadang kena gangguan jiwa juga. Ditinggal istrinya selingkuh, anaknya kena narkoba, ngeluh itulah. Nah sudah, maka Rasulullah belum bisa bantu waktu itu. Rasulullah lewat, tek 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 tek, lihat keluarganya Ammar bin Yasir disiksa, tapi atine mantep. Ini loh, ini loh, hati loh, tempat orang bisa tenang, bisa seneng, bisa bahagia. Zaman dulu panjenengan belum kaya-kaya seperti sekarang. Mangane opo sih? Makannya apa zaman dulu? Atine pripun? Delok TVRI malam minggu atau minggu pagi, album minggu kita. Ingat. Wah, iku sumringan delok padahal mek setengah jam tok itu. Nanti setelah itu album anak-anak, iya, ada Eno Lerian, siapa lagi zaman itu. Terus filmnya Unyil. Nanti lek malam minggu Megaver. Oh itu bahagianya. Padahal omahe elek, TV siji ndelok wong sak kampung. Saya dulu kalau sama umi saya tidak boleh lihat TV, lihat TV-nya ke rumah Pak Pri sebelah ini. Karena kalau di rumah umi saya tidak boleh lihat film India. Kalau di sebelah film India terus seneng saya. Pulang sama umi saya dilomboi sikil saya. Wah deh, teko endi nak nonton film mah digosoki pakai lombok. Masya Allah. Nah sudah, apa yang terjadi hadirin? Kalau hatinya tenang, luar biasa bahagianya. Rasulullah lewat depannya keluarganya Ammar bin Yasir, tapi tenang, atine api. Apa kata Rasulullah? Sabran ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Keluarganya Yasir, Ammar, Yasir, Sumayyah, sabron, sing sabar ya, sebentar saja, sabar sebentar aja. Kenapa? Fa inna mau'idakumul jannah. Sebentar lagi kalian bakal pindah ke surga. Sebentar lagi kalian pindah kemana? Surga. Orang itu bu, kalau dapat jaminan surga, gak perlu khawatir. Sing penting melbu surga. Kita ini sumpek gara-gara amal kita jelek. Lek mati wedi ditutui malaikat di kuburan, nanti hari kiamat wedi melbun rokok, itu nggarai sumpek. Coba panjenengan hidupnya baik, amali api, istighfar akeh, tobate gelek, solawatan gak tahu mandek, sodakoi rutin, tenang hidupnya bahagia. Maka Rasul ngomong sama keluarganya Yasir, sobron, sing tenang ya, walaupun kamu disiksa, fa inna mau'idakumul jannah, karena tempatmu sebentar lagi di mana? Surga. Tahu Masyitah, tukang sisir putrinya Raja Fir'aun, perempuan miskin, tidak punya suami, anaknya banyak, kerjaannya nyureni anak perempuannya Fir'aun. Maka kalau punya anak perempuan jangan kasih nama Masyitah. Masyitah itu nama pekerjaan, tukang sisir. Jadi kalau panjenengan ngasih nama putri panjenengan Masyitah, itu kepingin anaknya jadi make up artis. Ya enggak juga sih ya, enggak apa-apa ya. Yang penting baiklah niatannya ya. Sudah, Masyitah ini ketika ketahuan anaknya Fir'aun, suri neroto, nyureni anaknya Fir'aun, nyisiri, sisirnya jatuh, tuk, diambil sama Masyitah. Ketika ngambil ngomong apa? Bismillah. Anaknya Fir'aun bodoh. Bismillah, Allah. Katanya anaknya Fir'aun apa? Apakah Allah itu julukan baru buat bapak saya? Oh bodoh banget ini orang. Apa katanya Masyitah? La, Allahu Rabbi wa Rabbuki wa Rabbu abiki. Allah itu Tuhanku, penciptaku, Tuhanmu, penciptamu, dan penciptanya bapakmu. Wah, anaknya Fir'aun kejet ngamuk, lu kamu punya Tuhan selain bapakku? Iya, dan dia juga Tuhannya bapakmu, cuma bapakmu tidak mau ngaku saja.
Sauballighu hadzal amra ila abi. Sampean tak wadul nih bapakku. Tak laporkan sama bapakku. Apa katanya perempuan miskin tadi, tapi atine ketoto. Apa katanya dia? Balighihi. Laporno gak wedi aku. Laporin, saya tidak takut. Dilaporin betulan sampai di sidang. Anda tahu di sidang ini Fir'aun, Haman, pembesarnya, sak ruangan di istana besar. Ini perempuan sendirian, tapi dia bersama Allah. Coba lihat, berani. Sampai ditanya, kamu punya Tuhan selain saya? Iya. Siapa dia? Allah. Siapa Allah itu? Penciptaku, penciptamu, dan pencipta alam semesta. Ngamuk Fir'aun, digoreng. Betul apa enggak? Ketika digoreng, tidak langsung masyitoh yang digoreng, anaknya dulu geradak suruh. Anaknya lagi, sampai terakhir anak yang sedang digendong sama masyitoh, cilik digendong, ditarik, hampir goncang itu masyitoh itu. Terus anak kecil tadi oleh Allah disuruh ngomong, antaqanallah alladzi antaqa kulla syai'. Allah itu nyuruh anak kecil itu untuk ngomong. Enak ngomong, nak cek ibumu kuat. Anak kecilnya bilang apa? Uthbuti ya ummah fa innaki ala haq. Bu, sing kuat, panjenengan berada di atas kebenaran. Akhirnya ibunya kuat, anaknya digoreng, terakhir masyitohnya ikut digoreng. Panjenengan tahu waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj mencium bau wangi, Nabi Muhammad tanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, raihatu man hadhihi ya Jibril? Jibril, ini bau wangi semerbak enak, ini baunya siapa Jibril? Dibilang apa? Masyitatu ibnati Fir'aun. Ini loh aroma wangi masyitoh, tukang sisir putrinya Raja Fir'aun. Melarat, gak duwe apa-apa, ndak punya suami, anaknya banyak, sendirian, tapi berani. Kenapa? Atine baik, hatinya baik, dia senantiasa bersama Allah. Nah, maka Ibnu Taimiyah mengatakan, sudahlah kalau kalian penjarakan saya, sudah, itu tak anggap berduaan dengan Allah. Kalau kalian mau buang saya ke suatu negeri rekreasi, kalau kalian mau bunuh saya, itu mati syahid. Nah, maka yang pertama hadirin, kalau kepingin meraih ketenangan hakiki, nomor satu, bu, yang di belakang ini di sudah ada genjotnya loh sekarang. Bulan lalu belum ada, bah. Bulan lalu trepesan, bah. Yang di belakang protes, gak ketok lo ya percuma, gak lapo-lapo. Iya, sudah. Nomor satu, ma'rifatullah. Nomor satu apa? Ma'rifatullah. Apa ma'rifatullah itu? Mengenal Allah. Orang kalau sudah kenal sama Allah, uripe penak. Orang kalau kenal sama Allah, hidupnya nyaman. Mengenal Allah lewat apa? Ilmu. Mengenali Allah dengan apa? Al-asmaul husna. Mengenali Allah lewat nama-nama Allah yang baik. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Jabbar, Ar-Razzaq, Al-Hafidh. Dikenali nama-namanya Allah. Allah itu maha baik. Nah, sekarang tak ceritakan sedikit tentang Allah. Suatu hari dalam hadis Bukhari Muslim, ada seorang perempuan. Seorang perempuan ini kehilangan anaknya kecil. Anaknya kecil gitu, hilang. Dalam hadis yang sahih. Ketika ibu ini mulai panik, Nabi Muhammad nyuruh sahabatnya, sahabat, bantu ibu ini cari di mana anaknya. Kok sampai sekarang belum ketemu? Ketika anaknya ketemu, senang ibunya. Setelah hilang beberapa lama, terus anaknya ketemu, senang sama ibunya, dirangkul, diciumin mulai kepala sampai kaki, digendong, dibawa pergi anaknya. Terus ketika ngelihat itu, Nabi Muhammad ngomong apa? Atadhunnuna annaha mulqiyatun ibniha finnar? Sahabat, coba lihat ibu tadi, kehilangan anaknya, panik, anaknya dicari, anaknya ketemu, senang, dicium, digendong, disayangi sama dia, dipeluk erat. Kira-kira ibu yang sayang kepada anaknya tadi
mungkin ndak masukin anaknya ke dalam api? Mungkin ndak ibu itu membakar anaknya? Mungkin apa ndak? Ndak mungkin, kata sahabat. Lawang anaknya hilang dicari, anaknya ketemu diciumin, ndak mungkin melemparkan anaknya ke dalam api. Apa kata Rasulullah? Wallahi, demi Allah, Allah itu, Allah kita yang kita miliki, Allah ini arhamu bikum, lebih sayang kepada kalian min hadhihi biwaladiha, dibandingkan sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Bu, panjenengan sayang enggak sama anak panjenengan? Kalau anak panjenengan sakit, perasaan panjenengan pripun? Sedih karuan aku sing loro timbang anakku. Allah lebih sayang kepada kita dibanding sayangnya ibu kepada seorang anak. Coba. Maka mengenali Allah, orang kalau kenal sama Allah tenang. Maka ada cerita kan, panjenengan pernah naik pesawat terbang kan? Saya bulan lalu ini umroh sama Abah Darmaji ini. Itu pesawatnya turbulensi. Turbulensi itu pesawatnya modon anjlok. Gini. Saya toleh Abah Darmaji tidur ternyata. Tenang kok, salah kok Abah kok tenang rek turu tiba nih. Kita ndredeg, waduh salat wis lek ana apa-apa mati pas salat, mbek ndredeg ini sikil. Ada satu mutawifnya namanya Ustadz Hadi. Riwariwi toilet kudu mutah. Wah. Lho panjenengan bayangin lho bis Puspa Indah zaman kita kecil. Ngene iso mutah kok ya. Lah ini pesawat ngene. Itu setengah jam lebih. Waduh, ndredeg kudu mati. Ya Allah, mati ya Allah. Anak saya cilik, bojo saya ayu ya Allah, ya Allah. Subhanallah. Nah, pesawat itu hadirin, kita kan tidak pernah kenal pilotnya siapa, pilotit kuliah tenanan opo apus-apusan, ijazah asli opo palsu, iki pilot iki ngerti nyetir pesawat opo ora, iki di ruangan kokpit pilotit turu opo mangan opo melek nyetir tenanan, kita kan tidak tahu. Wong ruangan pilot di tutup kan yang mboten kenalan. Pak pilot, kula badhe umroh panjenengan sing sae lho nggih, lek nyetir sing gawenah lho nggih, pun ngantuk lho. Ndak ada begitu kan? Itu di pesawat saja Abah Darmaji bisa tidur kok. Padahal pilotnya yo gak kenal. Coba, lu terus Allah Ta'ala mengatur alam semesta sedemikian indahnya. Mosok panjenengan masih bingung hidup di dunia? Tidak usah bingung. Maka nomor satu, kalau kepingin tenang harus kenal kepada siapa? Allah. Allah yang maha baik, maha memberi, maha penyayang. Tidak mungkin Allah menyengsarakan panjenengan. La yukallifullahu nafsan illa. Nomor dua, ingat, kalau kepingin tenangnya hakiki, dikatakan oleh Ibnul Qayyim, man arada as-sa'adata al-abadiyata, barang siapa kepingin tenangnya selamanya, tenang uripe, falyalzam atabatal ubudiyah, maka jangan pernah beranjak dari tempat ibadahnya. Kalau pengen tenang apa? Jangan pernah beranjak dari tempat ibadah. Panjenengan tahu Siti Maryam? Siti Maryam tahu kan? Bisa punya anak dalam keadaan tidak punya suami. Yang mengasuh Siti Maryam seorang nabi, namanya Nabi Zakaria. Siti Maryam itu disembunyikan di ruangan yang digembok sama Nabi Zakaria. Dan di tempat itu Siti Maryam tidak pernah berhenti ibadah. Ayo konsumsi, siap-siap. Sudah mau selesai, kurang 5 menit. Sudah, apa yang terjadi? Ketika Nabi Zakaria masuk ke ruangannya Siti Maryam, digembok loh ini, digembok. Apa yang terjadi? Ada buah-buahan musim panas di waktu musim dingin, dan ada buah-buahan musim dingin di waktu musim panas. Sampai Nabi kaget. Tanya sama Siti Maryam, "Anna laki hadza?" Maryam, dapat dari mana ini? Hadza min indillah. Semua itu dari siapa? Allah. Panjenengan tahu Siti Maryam dapatnya di tempat apa namanya? Mihrab. Apa tempatnya? Mihrab. Mihrab itu apa? Tempat ibadah. Panjenengan tahu Nabi Zakaria ketika dapat berita gembira punya anak dalam keadaan umurnya sudah tua, istrinya mandul.
Kapan Nabi Zakaria dapat berita gembira itu? Wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Dalam keadaan Nabi Zakaria sedang sholat berdiri di mihrab. Maka orang kalau ibadahnya baik gak mungkin kemerungsung hati ini, mesti penak. Karena kita ini susah bahagia karena apa? Hati kita terlanjur banyak dosa. Yang terakhir nomor 3, sing beneh kepada manusia. Wis tenang urip panjenengan. Nomor 1 apa? Mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kenal sama Allah, kenali Allah, yang dekat sama Allah, minta kepada Allah, sujud di hadapan Allah, berdoa kepada Allah, istighfar, zikir, sing apik kepada Allah. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan panjenengan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Wong sing apik mesti dibales apik. Allah Ta'ala. Dan Allah itu membalasnya luwe akeh, luwe apik, luwe gede, luwe nyenengke. Nomor 2, ibadah yang baik. Panjenengan kalau bangun pagi, bangun paginya buat kerja apa buat sholat? Buat kerja atau buat sholat? Lah kalau bangun pagi panjenengan hanya mikir kerja, ya susah. Tapi kalau panjenengan bangun pagi, apalagi malam, sepertiga malam terakhir, bangunnya hanya untuk mendatangi Allah, ibadah kepada Allah, pasti bahagia. Sampai dikatakan dalam qaidahnya apa? Orang yang kalau malam oleh Allah dibangunkan untuk sholat tahajud, tidak mungkin besoknya sama Allah disia-siakan. Tidak mungkin. Yang terakhir, yang baik kepada sesama manusia. Belakang dulu, belakang dulu, belakang dulu, ya, belakang dulu baru ke depan. Cek gak kena kamera. Belakang dulu. Nah, orang kalau sama manusia baik, sama Allah insya Allah hidupnya diperbaiki. Maka lakukan kebaikan kepada manusia, jangan sama manusia. Panjenengan tahu ada seorang perempuan kerjaannya jual diri, semoga Allah menyelamatkan kita semua. Ternyata ngelihat seekor anjing kehausan, sama perempuan tadi, anjing yang kehausan diberi minum oleh Allah, dosanya perempuan tadi diampuni dan Allah masukkan dia ke dalam surga, padahal baik kepada seekor anjing. Maka sama tonggo sing beneh, sama temen sing beneh, ojo nyimpen niat jahat di dalam hati kepada orang lain. Sudah. Penutup, saya sampaikan satu hadis. Hadis ini hadirin disampaikan oleh para ulama tentang pentingnya njogo ati. Insya Allah banyak di antara panjenengan sudah pernah dengar atau bahkan wis apal. Ada salah seorang sahabat Nabi yang Nabi Muhammad katakan, ini orang penghuni surga. Dan Nabi Muhammad katakan 3 kali berturut-turut. Hari pertama Rasulullah bilang apa? Sebentar lagi mau lewat penghuni surga. Para sahabat membayangkan siapa? Mesti Abu Bakar ini, mesti Umar atau yang lain. Ternyata laki-laki biasa, jenggote sik teles bekas wudhu, tangan kirinya nenteng sandal. Sahabat bilang, loh mosok iki wonge? Tidak percaya. Hari kedua orangnya sama, hari ketiga orang sama. Abdullah bin Umar penasaran, iki wong iki apa amalane? Kok ternyata Nabi Muhammad mengatakan dia penghuni surga. Nginep di rumahnya orang tersebut, Abdullah bin Umar, 3 hari 3 malam, gak tahajud, gak poso, gak sholat sunnah, sholatnya biasa, ibadahnya biasa. Abdullah bin Umar hari ketiga tanya, mas, ngene loh mas, saya ini nginep di rumah panjenengan karena saya ini penasaran. 3 hari berturut-turut panjenengan lewat, itu Nabi Muhammad mengatakan panjenengan penghuni surga mas. Maka mbok saya dikasih, mas, amalannya apa? Kata orang itu apa? Mahia illa ma ra'ait. Saya tidak punya apapun, yo yang panjenengan lihat itu yang saya punya. Sholat yo mek ngono tok, poso yo gak, duha yo gak. Tapi kata laki-laki itu apa? Tapi begini mas, ada satu yang saya punya. Ini amalan cekelan saya. Bu, dengerin bu ya. Amalan apa? Cekelan.
Apa amalannya? Kalau saya mau tidur, saya punya 2 amalan. Kalau mau apa? Tidur. Mudah-mudahan kita semua sama Allah diberikan kemampuan. Allahumma amin. Nomor 1, semua orang yang menyakiti saya, menzolimi saya, semuanya tahu ataupun tidak, saya maafkan. Wes gak golek perkara mbek menungso, semuanya saya maafkan. Saged Bu? Wong panjenengan diakali regane sop-sopan kacek mek 500 sing ngamuki 5 tahun. Sop-sopan kacek 500 piro, Mbak? 2000. Lah aku kok tuku 2500. Iki bakul melijo situ iki gak tak tukoni sampai kiamat. 500. Lah ini orang semua yang menzolimi saya maafkan. Wis atine gak nyimpen dendam. Nomor 2 apa? Buat besok hari saya tidak sedikit pun berniat menyakiti orang lain. Amalannya berapa? 2. Sebelum tidur. Nomor 1, semua orang sama dia dimaafkan. Nomor 2, tidak punya niat untuk menyakiti seorang pun dari kalangan kaum muslimin. Itu hadirin yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan ada pengumuman. Yang pertama, seperti yang bulan lalu kami sampaikan, alhamdulillah ibu-ibu dari Aisyah Kasembon sudah punya PAUD dan TK, dan itu sudah jalan kira-kira 8 tahun lebih, dan alhamdulillah sampai hari ini masih istiqomah gratis, full seragame kewabai gratis, semuanya gratis, melbu 0 metun 0 rupiah, maksudnya gratis. Dan alhamdulillah kalau PAUD dan TK muridnya sudah insya Allah sak kecamatan paling akeh. Nah sekarang bapak-bapak Muhammadiyah ini tertantang, akhirnya bapak-bapak Muhammadiyah bikin SD full gratis juga, seragame gratis, biaya masuk gratis, gedunge anyar yo gratis. Nah sudah nerima mulai tahun lalu. Karena tahun lalu kita pembukaannya terlambat, maka muridnya dapat 8. Tapi yang 8 ini testimoninya bagus. Kemarin ada pegawai kecamatan datang ke sekolahan untuk ngecek telinga, kuku, kesehatan kulit, gigi semua. Itu pegawai dari Puskesmas Kecamatan Kasembon dibikin kaget. Dibilang apa? Waktu kami datang, karena Sabtu, jadi Sabtu itu kan pelajarannya bebas saja. Itu murid-murid sedang main tanah. Ketika kami datang itu tanpa diperintah gurunya, langsung cuci tangan, datang ke tempat kami, salaman gantian. Akhlaknya kami didik. Jadi kami mendidik di SD kami, SD Muhammadiyah 4 Kasembon, adab sebelum ilmu. Jadi kami didik putra-putri panjenengan adab toto kromone sae, ibadahnya baik. Dan SD itu semuanya pun gratis, seragam gratis, biaya masuk gratis, SPP gratis, gurunya keren-keren. Guru tahfidnya putrinya Pak Yai Afroki, guru akidah dan akhlaknya Ustadz Bilal dari Pare. Kemudian bimbingan setiap bulan bersama saya, orang tuanya wajib hadir. Nah maka kami harapkan apabila ibu-ibu punya putra putri yang seusia SD, bisa dimasukkan ke SD Muhammadiyah 4 Kasembon. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.